Shalom Bapak Ibu Saudara sekalian, dimanapun Anda berada pada pagi hari ini. Mari kita mau datang pada Tuhan sebelum kita memulai segala aktivitas kita di hari ini. Biarlah kita mau bawa sembah ucapan syukur kita bagi Tuhan, Sang Pemelihara hidup kita. Karena di dalam Tuhan sajalah hati kita tenang. Kami rindu menyembah Engkau Bapa. Karena kami percaya di saat kami menyembah Engkau, Roh-Mu bekerja atas setiap kami. Kau Tuhan yang menuntun langkah kami, menuntun setiap pikiran kami di dalam jalan-jalan-Mu Bapa. Kami tak dapat hidup tanpa kasih-Mu Tuhan. Biar rahmat-Mu selalu baru setiap pagi buat setiap kami Bapa. Pagi ini biarlah hati kami menyembah-Mu Tuhan. Haleluya Yesus. Kami mau serahkan hidup kami bagi Engkau Tuhan. Saat ku menyembah-Mu, Roh-Mu bekerja. Saat ku menyembah-Mu, Roh-Mu bekerja. Saat ku memuji-Mu, Kau bertata di atas pujian. Sekali lagi kita angkat penyembah kita bagi Tuhan. Haleluya. Saat ku menyembah-Mu, Roh-Mu bekerja. Saat ku memuji-Mu, Kau bertata di atas pujian. Ku angkat hatiku, kami mau pandang Kau saja Tuhan. Kekudusan-Mu saat ku sembah, saat ku sembah. Ku puji-Mu, ku rasakan kehadiran-Mu. Sekali lagi katakan, saat ku menyembah-Mu, Roh-Mu bekerja dalam setiap kami Tuhan. Saat ku menyembah-Mu, Roh-Mu bekerja. Kami puji-Mu saat ku memuji-Mu, Kau bertata di atas pujian. Sekali lagi kami mau sembah Engkau Tuhan. Haleluya Yesus. Saat ku menyembah-Mu, Roh-Mu bekerja. Saat ku memuji-Mu, Kau bertata di atas pujian.
Mari kita angkat hati kita. Ku angkat hatiku, ku pandang kekudusan-Mu. Satu sembah, ku puji-Mu, ku rasakan kehadiran-Mu Tuhan.
memegang tangan kami Tuhan. Allah yang menuntun, memberi hikmat bagi setiap kami Bapa. Oleh karena itu, kami mau selalu percaya bagi Engkau tidak ada yang mustahil dalam setiap kami Tuhan Yesus. Kami yakin dalam setiap firman itu perkataanmu saja Tuhan. Firman-Mu jalan kebenaran bagi setiap kami. Firman-Mu hidup di dalam setiap kami. Sebab itu kami mau nyanyikan, bagi Tuhan tak ada yang mustahil. Haleluya Yesus. Di Tuhan tak ada yang mustahil. Bagi Tuhan tak ada yang tak mungkin. Mujizatnya disediakan bagiku. Ku diangkat dan dipulihkan. Sekali lagi, bagi Tuhan, bagi Tuhan tak ada yang mustahil. Bagi Tuhan tak ada yang tak mungkin. Mujizatnya disediakan bagiku. Ku diangkat dan dipulihkan. Ku yakin saat Kau berfirman, amin Tuhan. Ku yakin saat Kau berfirman, ku menang saat Kau bertindak. Hidupku hanya ditentukan oleh perkataanmu. Ku aman dalam-Mu, ku aman karena Kau menjaga. Ku kuat karena Kau menopang. Hidupku hanya ditentukan oleh kuasa-Mu. Bagi Tuhan tak ada yang mustahil. Amin, amin Tuhan. Tak ada yang tak mungkin. Mujizatnya disediakan bagiku. Ku diangkat dan dipulihkan. Mari katakan, bagi Tuhan tak ada yang mustahil. Sebab bagi-Mu tak ada yang tak mungkin. Kami percaya pada-Mu Tuhan. Disediakan bagiku. Ku diangkat dan dipulihkan. Bagi Tuhan tak ada yang mustahil. Bagi Tuhan tak ada yang tak mungkin. Mujizatnya disediakan bagiku. Ku diangkat dan dipulihkan. Ku diangkat dan dipulihkannya. Ku diangkat dan dipulihkannya. Amin, amin Tuhan. Terima kasih Bapak. Selamat pagi, Shalom Bapak Ibu Saudara sekalian. Saudara, mari pagi ini
kita merenungkan kebenaran demi kebenaran bersama-sama. Saudara sudah berapa lama mengikuti doa pagi ini? Tentunya saudara diberkati. Amin ya semua. Pagi ini biarlah kita bersama-sama merenungkan betapa masalah utama itu adalah liciknya hati manusia. Untuk itu mari kita siapkan hati dan pikiran kita. Mari kita tundukkan kepala lebih dulu. Bapa di surga, terima kasih untuk setiap kesempatan yang masih kami miliki, khususnya di pagi hari ini. Biarlah kami mendengarkan kebenaran ini yang akan mengubah setiap kami sebelum kami memulai aktivitas kami sehari-hari. Terima kasih Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Saudara, manusia seringkali waspada kepada iblis, terhadap iblis. Hati-hati sekali. Berjaga-jaga terhadap dunia ini. Namun lupa bahwa musuh yang paling berbahaya itu seringkali tinggal di dalam hati manusia itu sendiri. Saya bacakan Yeremia pasal 17 ayat 9. Betapa liciknya hati, lebih licik dari segala sesuatu. Hatinya sudah membatu, siapakah yang dapat mengetahuinya? Rupanya hati yang membatu ini licik sekali, saudara. Ya, itulah yang paling berbahaya. Alkitab makanya tidak mengatakan liciknya keadaan atau liciknya orang lain, tetapi liciknya hati sendiri. Hati-hati. Liciknya hati itu bisa menipu diri sendiri tanpa disadari. Ya. Kenapa? Karena hati tidak usah teriak kencang-kencang, sudah ada di dalam hati. Kadang-kadang kalimat di dalam hati kita itu kelihatannya rohani, kedengarannya rohani, dan masuk akal. Tapi sebenarnya ada kelicikan di balik itu. Misalnya, aku kan cuma jujur. Padahal sedang menghakimi orang, ngomongnya jujur. Aku hanya terluka. Padahal sudah sampai kepada kepahitan. Kadang-kadang orang bicara, kan ini demi kebenaran. Padahal untuk dirinya sendiri, egonya sendiri. Apalagi kalau mengatakan demi Tuhan, padahal untuk dirinya sendiri. Hati manusia itu licik. Ya, hati-hati. Ada jalan yang disangka orang lurus, tetapi ujungnya menuju maut. Amsal 14 ayat 12 itu, saudara. Jadi yang berbahaya itu ketika kita bisa merasa benar, padahal sedang bersalah. Itu sangat berbahaya, saudara. Ya, hal inilah yang paling harus kita atasi. Iblis di luar diri kita, pengaruh-pengaruh di luar diri kita, tapi yang ada di hati kita sendiri itu seringkali yang membinasakan kelicikan hati manusia. Ya, saudara ya. Jadi makanya seseorang itu bisa kelihatan atau nampaknya rohani. Karena luarnya kan yang kelihatan. Tetapi sebenarnya hatinya tidak tulus. Licik itu namanya. Di mulut bicara Tuhan. Tapi perbuatan dan hatinya itu jahat. Licik. Orang yang licik itu munafik pasti. Pasti. Makanya Tuhan Yesus paling keras kepada orang yang berdosa terang-terangan. Tetapi kepada orang yang hatinya kelihatan saleh, namun busuk di dalam, itu paling keras. Jadi Tuhan Yesus paling keras itu bukan kepada orang yang berdosa terang-terangan, bukan. Udah jelas-jelas berdosa, Tuhan gak keras. Tetapi orang yang hatinya kelihatannya saleh, namun busuk di dalam, ini Tuhan keras sekali. Di dalam Matius 15 ayat 8, mengutip kitab Yesaya, bangsa ini memuliakan aku dengan bibirnya, padahal hatinya jauh daripadaku. Bayangkan saudara betapa liciknya hati bangsa ini. Memuliakan pakai bibir, panggil Tuhan, Tuhan. Tapi hatinya jauh daripada Tuhan. Itulah kelicikan manusia. Saudara.
Jadi liciknya hati ini bisa membuat seseorang melayani di gereja, tapi haus pujian. Melayani rajin, tapi haus pujian. Ya, mencari panggung, licik, mengadu domba, dan sebagainya. Bisa, karena hati manusia itu licik, sehingga diri sendiri pun tidak merasa bahwa dirinya itu licik. Tertipu oleh diri sendiri. Ya. Seseorang bisa berdoa, bisa, tapi menyimpan dendam di dalam. Nah, itu licik namanya. Bisa aktif, tapi tidak taat. Nah, ini licik juga nih. Aktif sih, tapi tidak taat. Ngomongnya soal iman, tapi hidupnya tidak berubah dari dulu sampai sekarang. Pelayanan tanpa hati yang jujur tulus hanya akan melahirkan kerohanian palsu. Pelayanan dengan hati yang licik akan melahirkan perpecahan dan pertikaian antar pelayan. Itu kerohanian palsu. Jangan sampai kita seperti itu. Ya. Hati seringkali membenarkan dosa atau kompromi secara halus. Hati kita nggak mungkin berkata, aku mau berdosa. Tidak. Ia pasti berkata, ya semua orang juga begitu. Aku lagi sulit, ya sekali-kali ini sajalah. Atau gini, Tuhan pasti mengerti lah. Gitu. Ingin mencari pembenaran akan dosanya. Ya, makanya di dalam Yakobus 1 ayat 14, setiap orang dicobai oleh keinginannya sendiri. Liciknya hati itulah yang membungkus dosa dengan alasan. Dibungkus dosanya dengan berbagai alasan. Itu licik dosa. Ya. Tapi Tuhan tidak melihat apa yang kelihatan. Kalau manusia melihat apa yang di luar, Tuhan menembus sampai hati yang terdalam. Di Yeremia pasal 17 ayat 10 dikatakan, Aku, Tuhan, yang menyelidiki hati. Tuhan menyelidiki hati bukan untuk mempermalukan atau menghukum, tapi untuk memulihkan keadaan kita. Ya. Nah, inilah yang sangat membahagiakan kita, bahwa kita tidak dihakimi, tetapi dibawa keluar dari dosa. Diberi kesempatan untuk berubah. Itu kan? Jadi kalau kita mau memiliki hati yang tidak licik, yang pertama kita harus menyangkal diri. Tidak ada agenda lain dalam diri kita selain segala sesuatu kulakukan untuk Tuhan. Kan begitu harusnya. Sebab jika seseorang masih melakukan untuk diri sendiri, biasanya masih licik. Kenapa? Karena segala pikirannya untuk keuntungan diri sendiri. Nah, kelicikan itu asalnya di situ. Ya, ingin mendapatkan keuntungan dari perbuatannya yang tidak benar. Nah, hati yang licik ini, saudara, kalau tidak bertobat, tidak benar-benar dibersihkan, maka tidak akan ada keselamatan. Sebab Tuhan kita melihat jauh ke lubuk hati, ke dalam, sehingga manusia tidak bisa berpura-pura atau tampil rohani saja. Sebab Tuhan melihat apa yang tidak kelihatan. Oleh sebab itu, mari kita bertobat lagi, saudara. Ya, jangan licik jadi orang, harus tulus. Mari kita berdoa. Bapa di surga, terima kasih untuk pagi hari ini. Kami semua sungguh diberkati, kami semua sungguh berbahagia. Terima kasih Tuhan untuk gereja mula-mula GMM. Kami juga mengucap syukur untuk semua tangan-tangan yang mendukung pekerjaan-Mu ini. Tuhan sendiri yang berkati mereka, keluarga mereka juga. Terima kasih juga mengucap syukur untuk seluruh jemaat Tuhan dimanapun yang takut akan Tuhan.
Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin.